Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Harun, mahasiswa dari STAIN dengan NIM 2210203016 akan mempresentasikan populasi dan komunitas makhluk hidup. Pertama adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu yang tertentu. Populasi juga disebut sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dan kurun waktu yang sama pula. Sifat-sifat yang dimiliki populasi. 1. Kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan populasi organisme. Yang pertama, adanya individu yang datang, dan kedua, adanya individu yang pergi. Dua, ada natalitas atau angka kematian. Natalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satuan waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalitas merupakan faktor pendorong meningkatnya populasi. Yang ketiga ada mortalitas atau angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu per satuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami perubahan. Yang keempat ada bentuk pertumbuhan, penyebaran umur, dan perkembangan populasi. Penyebaran umur merupakan ciri atau sifat penting populasi mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Karena itu, di suatu populasi menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dan populasi menyatakan apa yang dapat diharapkan pada masa mendatang. Biasanya, populasi sedang berkembang cepat mengandung bagian besar individu-individu muda. 5. Ada perluasan atau penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi adalah gerakan individu-individu atau anak-anaknya ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Contohnya adalah emigrasi, yaitu pergerakan keluar atau kepergian individu. Yang kedua ada imigrasi, yaitu gerakan ke dalam tempat populasi. Yang ketiga ada migrasi, yaitu keberangkatan atau pergi dan datang kembali secara periodik. 6. Mempunyai sifat-sifat genetik. Mempunyai sifat-sifat genetik yang berhubungan dengan langsung dan ekologi, yaitu beradaptasi, keserasian, reproduktif, dan ketahanan. Yang kedua ada komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam biosistem, komunitas ini berasosiasi dengan komponen non-abiotik dan membentuk suatu ekosistem. 1. Nama komunitas. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana, memberi nama itu dengan menggunakan kata-kata yang dapat menunjukkan bagaimana wujud komunitas. Pemberian nama komunitas berdasarkan 1. Bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan. 2. Berdasarkan habitat fisik dari komunitas. 3. Berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitas. Yang kedua, ada macam-macam komunitas. Di alam terdapat macam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Komunitas akuatik, misalnya yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, atau kolam. 2. Ada komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, dan di padang pasir, dan lain-lainnya. Berikut adalah contoh populasi dan komunitas. A typical rainforest can support thousands of trees of the same species. A desert may not be able to support a single tree. Each of these environments have different amounts of resources like food, water, and shelter, and this impacts the population size. Welcome to Moo Math and Science and Factors that Affect Population Size. A population is the number of organisms of the same species that live in a certain area. For example, you can have a population of elephants. If the resources are plentiful like food, water, shelter, then the population may grow. If the resources are scarce, then the population may shrink. In addition, if the number of predators increase or disease increases,
then the population will decrease. The number of births compared to the number of deaths determine if a population is increasing or decreasing. If resources are available, a population will continue to grow until the resources will be used up. At this point, the carrying capacity, which is the maximum number of individuals of one species that the environment can support, will be reached. For example, owls eat mice, small birds, and other rodents in order to stay alive, and as a result, the carrying capacity of the owls depends on the number of mice, birds, and rodents available to eat. Owls also need trees to live in, and this also impacts the carrying capacity.